Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Fokus Belajar. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-20 dan khusus akan membahas tentang materi nasionalisme, integritas pada soal-soal tes wawasan kebangsaan penerimaan CPNS 2024. Semakin banyak kita melihat soal-soal, model soal-soal tentang tes wawasan kebangsaan ini, teman-teman, semakin memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal tes penerimaan CPNS 2024. Tidak usah berlama-lama, teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Sebagai informasi awal, teman-teman, bahwa biasanya ya, ketika teman-teman menghadapi atau menemukan soal-soal khususnya untuk tes wawasan kebangsaan ini, itu ternyata pertanyaannya ini panjang-panjang, maka tipsnya adalah teman-teman langsung saja membaca apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Nah, kalau memang dibutuhkan kita membaca lagi kalimat di atasnya, ya nanti setelah kita melihat apa yang dimau dari soal tersebut. Nah, seperti ini kita baca ya. Pertama ini akhir kalimat dari pertanyaan ini. Dalam menghadapi keberagaman tersebut, sikap nasionalisme yang sebaiknya dikedepankan oleh setiap warga negara adalah titik-titik. A. Mengutamakan kepentingan kelompok etnis sendiri di atas kepentingan nasional. B. Menghargai perbedaan dengan tetap menjunjung tinggi persatuan. C. Mencoba menyamakan budaya seluruh daerah agar tidak terjadi konflik. D. Mengisolasi diri dari perbedaan untuk menjaga identitas budaya sendiri. E. Mengutamakan budaya asing untuk memodernisasi masyarakat Indonesia. Kembali ke soal teman-teman. Tadi ini kan yang ditanyakan keberagaman. Nah, sikap nasionalisme yang harus kita kedepankan dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan, teman-teman. Jadi intinya di situ. Keberagaman di sini maksudnya apa? Ini tadi di atas ini suku, bahasa, agama, dan budaya. Jadi nanti kita di jawaban pilihannya itu, A, B, C, D-nya itu, kita harus mencari jawaban yang menunjukkan tema persatuan ini dalam kebinekaan, teman-teman. Karena keberagaman di arahnya itu pasti ke persatuan dalam kebinekaan. Maksudnya kita beda, kita banyak dan beda, tetapi tetap satu maksudnya ini teman-teman. Ya, oke, kita cek satu persatu. A. Mengutamakan kepentingan kelompok etnis sendiri di atas kepentingan nasional. Saya kira kalau ini kan dia mengutamakan kelompok sendiri teman-teman ini. Ini agak salah nih kalau begini sepertinya. Kenapa? Karena mengutamakan kepentingan kelompok sendiri itu sebenarnya akan mengganggu persatuan dan bertentangan dengan semangat nasionalisme yang memang mengedepankan kepentingan bangsa, teman-teman. Jadi, jawaban ini itu salah, ya. Kita cek B. Menghargai perbedaan dengan tetap menjunjung tinggi persatuan. Tadi di awal kita sudah tahu inti dari pertanyaan itu adalah kita menjaga persatuan dalam kebinekaan. Itu temanya. Jadi, saya kira kalau yang B ini, teman-teman, ini menghargai perbedaan dengan tetap menjunjung tinggi persatuan, itu mencerminkan nilai kebinekaan tunggal ika dan merupakan esensi dari nasionalisme di Indonesia. Saya kira jawaban ini yang benar, tapi kita cek dulu yang lain. Oke, kita lihat C. Mencoba menyamakan budaya seluruh daerah agar tidak terjadi konflik. Ini berusaha mencoba menyamakan budaya. Di atas ini kita ada 17.000 pulau. Saya kira ini agak sulit ini. Saya kira salah juga ini teman-teman. Kenapa? Itu menyamakan budaya justru akan menghilangkan identitas budaya lokal dan mencederai kebinekaan. Kita beda-beda, kita banyak dan beda satu ya. Berarti jawabannya juga salah. Kita lihat D. Mengisolasi diri dari perbedaan untuk menjaga identitas budaya sendiri. Mengisolasi ini sudah kata-kata seperti ini sudah pasti salah ini teman-teman. Kenapa? Itu mengisolasi diri dari perbedaan itu akan menciptakan segregasi atau pemisahan
dan memecah belah masyarakat. Ini sudah pasti ini salah. Bukan arahnya ke persatuan kalau dia seperti ini. Oke, kita lihat E, mengutamakan budaya asing untuk memodernisasi masyarakat Indonesia. Memodernisasi masyarakat. Kemudian mengutamakan budaya asing. Saya kira salah ini teman-teman. Salah, kenapa? Itu kalau kita mengutamakan budaya asing, itu justru akan menghilangkan identitas nasional dan tidak sesuai dengan prinsip nasionalisme, ya kan? Berarti jawabannya dua salah. Kalau begitu teman-teman, dari semua pilihan yang ada ini, jawaban yang benar itu adalah B. Menghargai perbedaan dengan tetap menjunjung tinggi persatuan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini panjang juga soalnya nih sama teman-teman. Sampai beberapa baris ini, sampai 5 baris ini. Nah, kalau seperti ini teman-teman langsung aja. Teman-teman langsung baca ke apa yang ditanyakan itu. Ini ya. Berdasarkan ilustrasi di atas, sikap nasionalisme yang dapat dilakukan generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan adalah A. Menghindari tanggung jawab sosial karena merasa bebas. B. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung kemajuan bangsa. C. Mementingkan urusan pribadi dan mengabaikan kepentingan nasional. D. Meningkatkan konsumsi produk luar negeri agar terlihat modern. E. Tidak peduli dengan kondisi sosial dan politik bangsa. Ini yang ditanyakan adalah sikap nasionalisme lagi ya teman-teman ya. Ini sikap nasionalisme yang perlu dilakukan generasi muda dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan. Ini kan di atas tadi kan dia perjuangan fisik ya teman-teman ya. Bagi pahlawannya dulu mengorbankan jiwa dan raga. Nah sekarang generasi penerus kita ini, sikap nasionalisme kita itu dalam melanjutkan itu apa kira-kira? Oke, kita lihat cek satu persatu. A. Menghindari tanggung jawab sosial karena merasa bebas. Ini menghindari kata-kata menghindari ini kalau saya teman-teman ini sudah pasti salah. Kenapa? Alasannya adalah menghindari tanggung jawab sosial itu tidak mencerminkan semangat perjuangan dan nasionalisme. Ya, intinya di sini kan dia perjuangan teman-teman ya, dan nasionalisme di sini. Ya, berarti jawabannya sudah pasti salah. Oke, kita lihat B. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung kemajuan bangsa. Nah, saya kira ini yang paling bagus ini. Ini sudah bukan eranya perang ya. Jadi berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung kemajuan bangsa itu seperti ya umpamanya kita generasi muda ini dalam bidang pendidikan, ekonomi atau pembangunan itu merupakan cara nyata teman-teman untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Saya kira ini yang benar ini. Tapi oke, kita simpan dulu. C. Mementingkan urusan pribadi dan mengabaikan kepentingan nasional. Ini saya kira ini kata-kata seperti ini mengabaikan dan urusan pribadi. Kalau mengenai bangsa teman-teman ini saya kira pasti salah ini jawaban. Sudah pasti salah jawaban ini. Kenapa ya teman-teman? Karena mementingkan urusan pribadi itu sebenarnya dan mengabaikan kepentingan nasional itu sebenarnya bertentangan dengan nilai kebangsaan yang mengutamakan kepentingan bersama. Kira begitu alasannya. Oke, kita lanjut ke D. Meningkatkan konsumsi produk luar negeri agar terlihat modern. Ini meningkatkan konsumsi luar negeri. Produk luar negeri agar terlihat modern. Saya kira bertentangan juga ini teman-teman. Alasannya adalah kenapa? Meningkatkan konsumsi produk luar negeri itu tanpa memprioritaskan produk dalam negeri itu sebenarnya tidak mendukung pembangunan ekonomi nasional. Saya kira pasti juga salah ini teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut di E. Tidak peduli dengan kondisi sosial dan politik bangsa. Ini sudah pasti juga salah teman-teman. Artinya adalah sama saja dengan sikap apatis sebenarnya ini terhadap kondisi bangsa itu akan menghambat kemajuan dan ketahanan nasional. Jadi ini jawaban juga pasti salah. Kalau begitu teman-teman, dari semua pilihan A, B, C ini jawaban yang benar itu adalah di B. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung kemajuan bangsa. Itu teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 3. Halo teman-teman.
mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS di 2024 ini, itu tidak hanya cukup Anda belajar melalui YouTube dan seyogyanya teman-teman bisa belajar melalui tryout. Salah satunya ini adalah tryout yang disediakan oleh Sobat CPNS. Di sini terlalu banyak paket di sini Anda bisa beli. Ada paket premium, paket platinum, dan paket kedinasan. Ini harganya cukup bervariasi, ada yang 99.000, 175.000 rupiah per tahun untuk platinum dan 99.000 untuk paket kedinasan. Setiap paket ini itu disediakan 15 paket teman-teman. Ada penjelasannya, terus ada video pembahasan tryoutnya. Anda bisa lihat di situ statistik nilai dan skornya teman-teman. Akun Anda itu berlaku selama 1 tahun. Ini bisa diulang-ulangi. Oke, teman-teman, tunggu apa lagi? Silakan Anda mendaftar melalui link yang saya sudah siapkan di deskripsi video. Yang ditanyakan lagi teman-teman adalah bagaimana sikap nasionalisme yang tepat dalam menghadapi globalisasi. Ya, sikap nasionalisme yang tepat dalam menghadapi globalisasi. Ini perlu kita sama-sama tahu ini. Arus globalisasi itu kan dampaknya besar ya. Positif maupun negatif terhadap budaya dan identitas nasional suatu bangsa. Ya, sikap kita bagaimana teman-teman? Kita lihat A. Menutup diri dari pengaruh luar agar tidak terpengaruh budaya asing. B. Menerima semua budaya asing tanpa seleksi demi kemajuan. C. Menolak globalisasi sepenuhnya agar budaya nasional tetap murni. D. Memfilter pengaruh globalisasi dan tetap mempertahankan jati diri bangsa. E. Mengutamakan budaya asing karena dianggap lebih modern dan maju. Ya, sikap nasionalisme dalam menghadapi globalisasi teman-teman. Kita cek satu persatu tadi. A. Menutup diri dari pengaruh luar agar tidak terpengaruh budaya asing. Menutup diri. Saya kira kalau menutup diri ini teman-teman, ini saya kira jawaban ini salah ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menutup diri dari pengaruh luar, itu sebenarnya tidak memungkinkan kemajuan dan keterbukaan. Yang sebenarnya itu dibutuhkan dalam era globalisasi ini. Jadi jawaban ini kita coret, salah ya. Kemudian kita lihat B, menerima semua budaya asing tanpa seleksi demi kemajuan. Ini juga salah ini. Kalau kita semuanya kita harus terima. Negatifnya pun kita terima, positifnya apalagi kita terima. Alasannya teman-teman ini salah kenapa ya? Menerima semua budaya asing itu tanpa seleksi bisa mengancam identitas dan nilai-nilai nasional. Jadi ini jawaban ini juga salah teman-teman. Kemudian C, kita lihat. Menolak globalisasi sepenuhnya agar budaya nasional tetap murni. Ini juga salah. Kenapa? Kalau kita menolak globalisasi secara total, sebenarnya itu tidak realistis. Dan efeknya itu dapat mengisolasi negara dari perkembangan internasional. Itu pengaruhnya kalau kita menutup diri sama sekali. Salah juga itu. Kemudian D. Memfilter pengaruh globalisasi dan tetap mempertahankan jati diri bangsa. Saya kira ini adalah sikap yang paling bagus ini. Sikap nasionalisme yang paling bagus. Memfilter, menyaring maksudnya ini teman-teman. Pengaruh global dan tetap mempertahankan jati diri bangsa. Maksudnya adalah memfilter pengaruh globalisasi dan memang mempertahankan nilai serta jati diri bangsa itu tanpa menolak segala bentuk kemajuan. Saya kira bagus alasannya di sini. Jadi jawaban benar ini D teman-teman. Kita cek dulu E. Mengutamakan budaya asing karena dianggap lebih modern dan maju. Saya kira ini tidak masuk juga ini teman-teman. Mengutamakan budaya asing tanpa mempertahankan budaya kita, budaya lokal. Mengutamakan budaya asing itu sebenarnya akan melemahkan identitas nasional dan mengabaikan kebudayaan lokal yang kaya. Jadi jawabannya juga salah teman-teman. Kalau begitu jawaban tadi ini benar teman-teman adalah D. Memfilter pengaruh globalisasi dan tetap mempertahankan jati diri bangsa. Ini ya, D. Nomor 4, panjang-panjang ini soalnya. Kita langsung ke apa yang ditanyakan teman-teman. Nilai utama yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Ini soalnya tentang integritas teman-teman. Ini nilai utama yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Artinya perjuangan para pemuda teman-teman di berbagai suku, agama, ras, dan daerah yang bersatu untuk kemerdekaan. Oke, kita lihat. A. Pentingnya keberagaman dalam suatu bangsa.
B. Semangat persatuan dan integritas perjuangan bangsa. C. Keteguhan hati dalam menghadapi penjajah. D. Pentingnya pendidikan dalam mencapai kemerdekaan. E. Perjuangan tanpa pamrih dari para pahlawan. Oke, ini teman-teman, kita kembali ke soal nilai utama yang ditanyakan di sini. Itu tercermin dari Sumpah Pemuda ini adalah integritas perjuangan pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah yang bersatu untuk kemerdekaan. Jadi nilai utamanya itu sebenarnya apa, teman-teman? Yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Kita lihat di A, pentingnya keberagaman dalam suatu bangsa. Sebenarnya jawaban ini, teman-teman, yaitu A, pentingnya keberagaman dalam suatu bangsa. Kalau secara umum, sebenarnya jawabannya benar. Akan tetapi, namun tidak menjadi nilai utama dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Bukan nilai utama ya. Kenapa? Karena Sumpah Pemuda ini sebenarnya itu lebih menekankan persatuan ini. Dan bukan sekedar keberagaman, teman-teman. Dia lebih menekankan persatuan. Ini kan memang betul nih, suku agama dari bersatu ini ya. Bukan hanya sekedar keberagaman di situ. Jadi jawaban ini pasti salah ini. Kemudian kita lihat B, semangat persatuan dan integritas perjuangan bangsa. Kalau yang ini teman-teman benar ini. Kenapa? Semangatnya kan dia persatuan di sini untuk kemerdekaan. Yaitu Sumpah Pemuda itu sebenarnya adalah simbol persatuan bangsa dan integritas dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Ini jawaban ini benar teman-teman. Oke, kita simpan dulu. C. Keteguhan hati dalam menghadapi penjajahan. Keteguhan hati dalam menghadapi penjajah itu sebenarnya meskipun benar juga bahwa perjuangan membutuhkan keteguhan hati, ini bukanlah nilai utama yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Bukan nilai utama. Yang ditanyakan sih teman-temannya, nilai utama. Jadi ini jawaban ini C, salah juga. Oke, kita lihat D. Pentingnya pendidikan dalam mencapai kemerdekaan. Pentingnya pendidikan dalam mencapai kemerdekaan. Ini tidak relevan ya teman-teman. Secara langsung dengan nilai utama Sumpah Pemuda. Pendidikan itu penting sebenarnya, namun temanya ini adalah tema persatuan. Jadi jawaban ini juga salah ya. Perjuangan tanpa pamrih dari para pahlawan. Ini juga salah ini teman-teman. Kenapa? Meskipun para pahlawan ini sebenarnya berjuang tanpa pamrih, tetapi inti dari Sumpah Pemuda ini itu adalah persatuan, bukan hanya pengorbanan, teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar, teman-teman, untuk soal ini adalah B, semangat persatuan dan integritas perjuangan bangsa. Soal nomor 5, agak panjang juga. Jadi konteksnya teman-teman kalau langsung apa yang ditanyakan saja. Kita baca apa yang ditanyakan sini. Apa yang paling menggambarkan integritas? Ini integritas perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Apa yang paling menggambarkan integritas ini yang ditanyakan teman-teman. Dalam mempertahankan kemerdekaan, ya. Integritas ini kata kuncinya ini teman-teman. Menggambarkan integritas perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita lihat A. Upaya diplomasi dengan negara-negara tetangga. B. Perjuangan militer di medan perang tanpa kompromi. C. Keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. D. Peran tokoh-tokoh bangsa dalam mencapai kemerdekaan. E. Menggunakan strategi gerilya untuk mengalahkan penjajah. Nah, kembali ke soal tadi teman-teman ya. Integritas. Ini integritas dalam mempertahankan kemerdekaan. Integritas perjuangan bangsa. Ya. Oke, kita lihat A. Mengutamakan diplomasi dengan negara-negara tetangga. Memang ya teman-teman ya. Melakukan diplomasi itu memang penting sebenarnya. Namun, itu tidak mencerminkan integritas ini. Perjuangan bangsa secara langsung dalam perjuangan militer dan rakyat lebih dominan dalam konteks mempertahankan kemerdekaan teman-teman. Jadi ini kurang tepat. Jawaban ini kita coret kalau salah. B. Perjuangan militer di medan perang tanpa kompromi. Perjuangan militer di medan perang. Ini juga memang ini ya teman-teman. Bagian dari perjuangan. Namun kurang mencerminkan keseluruhan integritas
yang memang melibatkan semua elemen bangsa. Jadi ini kalau dia militer saja, dia hanya bagian dari militer. Ini kita kan butuh integritasnya dari semua elemen bangsa itu, termasuk rakyat, termasuk apa ya, mahasiswa, termasuk apa. Pokoknya elemen bangsa lah ini. Tidak termasuk ini, hanya bagian kecil saja. Jadi ini juga salah, teman-teman. Kemudian C, keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini, saya kira ini jawaban yang benar ini. Seluruh elemen bangsa, teman-teman. Termasuk elemen masyarakat, nah dari rakyat biasa hingga tentara, ini ya, militer itu, dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini tercermin di sini, teman-teman. Jadi jawabannya benar ini sebenarnya adalah di C ini. Kita lihat deh peran tokoh-tokoh bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Kalau yang ini, meskipun sebenarnya peran para tokoh bangsa ini penting, itu sebenarnya integritas perjuangan itu lebih luas daripada hanya peran individu, hanya ala sekedar tokoh-tokoh di sini, teman. Ya, kita butuh seluruh elemen bangsa ini. Jawabannya juga pasti salah, teman. Menggunakan strategi gerilya untuk mengalahkan penjajah. Nah, ini adalah salah satu strategi perjuangan, teman-teman. Tetapi ini tidak mencerminkan keseluruhan integritas perjuangan bangsa ini. Hanya sebagian dari kecil sebenarnya strateginya, teman-teman. Jawabannya ini sudah pasti salah. Kalau begitu, teman-teman ya, yang mencakup jawaban yang benar di sini adalah C, keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. C yang ini. Ya. Oke, demikian teman-teman. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, kita lihat nomor 6 ini, teman-teman. Saya kasih lihat perang dia. Kita sama-sama kerja, teman-teman. Jadikan PR aja ini. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Untuk soal nomor 6 ini. Oke, teman-teman, demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.